Sana. Untuk malam hari ini lokasinya ini kalau kita tidak hati-hati ini memang sangat berbahaya karena ini kita berada di sebuah tebing. Dan untuk teman-teman napaktilas silakan lihat pemandangan di sebelah sana. Kita berada di sebuah ketinggian. Jadi terus baru ya. Oh ini sana jurang loh. Kira-kira lokasinya sebelah mana saja ini ya? Penembahan yang pertama tempatnya di sebelah mana nih Gus? Sebelah sana ya? Kemana mau penembahan? Mungkin sebelah sana. Di sana mungkin ada penembahan Gus. Apa kita mulai dari mana dulu? Ini mungkin ya penembahannya. Pemandangan yang pertama kita lihat untuk pemandangan malam hari ini yaitu ada sebuah pohon yang cukup rindang ya Gus. Ini ya. Kira-kira pohon apa ya? Kayak pohon asam. Ya, mungkin ya, ini pohon asam Gus. Kira-kira di tempat ini kalau dilihat dengan kasat mata itu terlihat sepertinya itu tempat ini bukan tempat sembarangan Gus. Kira-kira ada energi apa saja di sini Gus? Di sini itu ada energi. Ya, di sini ada energi, maksudnya benda-benda yang termasuk peninggalan di sini. Oh, benda pusaka. Ya, benda pusaka. Baik, konsisten untuk tim napaktilas, Gus. Ya. Kalau kita mengambil sebuah benda pusaka dan tentunya kalau sudah kita dapatkan akan kita kembalikan di tempat tersebut, gitu ya Gus ya. Jadi ya. Tidak merusak keaslian atau keaslian tempat ini, gitu ya. Oh iya ya. Tapi kalau seumpama nanti diambil terus diperbolehkan, ya, itu kita ambil saja. Ya, ya. Tapi kalau seumpama tidak diperbolehkan, kalau seumpama itu tidak diperbolehkan ya kita jangan ambil. Iya, seperti itu. Nanti ya mungkin diskusi sama penunggunya yang ada di sini. Ya mungkin ya bukan intinya yang kita ambil seperti itu Gus ya. Ya. Takutnya kalau intinya nanti. Ini tempatnya seperti ini teman-teman. Kemarin banyak banget yang menanyakan ke saya tentang biodata dari Gus Hafid. Gus Hafid ini dia adalah seorang kiai juga di sebuah masjid apa ya? Al-Falah ya, sebuah imam di Masjid Al-Falah. Terus dia juga pendakwah seperti itu ya Gus ya. Sering muter-muter kemana, mungkin kalau ada panggilan Gus Hafid juga pasti berangkat untuk berdakwah karena sudah menjadi profesi beliau. Dan dia juga punya padepokan namanya Padepokan Banyu Bening. Banyu Putih maksud saya ya, mohon maaf sering saya menyebutnya salah karena diantara putih sama bening itu hampir sama seperti itu. Banyu Putih ya. Ya, seperti itu ya Gus ya. Nah, itu adalah sedikit profil dari Gus Hafid karena kemarin banyak banget yang menanyakan ke saya malah lewat WhatsApp pribadi ya, menanyakan alamat Gus Hafid, bahkan ada yang minta nomornya juga. Itu saya terangkan. Mungkin mau nambahin Gus, itu kan biodata Anda Gus. Seperti itu. Iya, saya sendiri itu dari Banyumas Sumpyuh, Bogangin. Kelahirannya dari Banyuwangi. Aslinya dari Banyuwangi ya? Aslinya dari Banyuwangi. Sudah lama tinggal di wilayah Banyumas? Di wilayah Banyumas kurang lebih itu 10 tahun. 10 tahun udah lama sekali ya? 10 tahun di Banyumas. Di Bogangin di RT 3 RW 6 Masjid Al-Falah. Itu memang kita biasa diundang pengajian. Dan untuk sementara karena adanya corona, COVID itu kita pengajiannya itu agak jarang, paling meruqyah paling kecil. Dan mengusir tempat-tempat yang angker-angker. Oh seperti itu ya. Itu kayak pembersihan rumah
Insya Allah kalau dipanggil ya mau. Kalau dipanggil biasanya mau ya gitu ya. Iya. Terus apabila nanti ada yang menanyakan ke saya nomor HP Gus Hafid, nggak apa-apa saya kasihkan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Nah, oke seperti itu untuk teman-teman semua. Nanti ada yang butuh tenaga dari Gus Hafid, silakan bisa dipanggil dan bisa berkomunikasi dengan kami tim Napaktilas. Nanti akan kita berikan nomor dari Gus Hafid tersebut. Seperti Siap. itu, bro. Kita lanjut. Gus, kita lihat di sini Gus. Menurut Gus ini sebuah makam apa hanya petilasan Gus? Kita meditasi dulu ya. Iya, Kak. Ini tanya apa biasanya ada orang yang ziarah ke sini atau gimana? Kayaknya sering Gus karena di sini tuh ada sapu juga. Di sini pasti juga ada juru kuncinya. Iya iya iya. Dan kalau dilihat tempatnya ini memang kelihatan banget mistisnya Gus tuh. Iya. Dari kayunya juga. Mungkin mohon maaf saya merahasiakan tempat ini. Intinya lokasinya berada di Kebumen dan kita di sini hanya untuk mencari sebelah mana lagi ya? Itu ya. Halo? Gus, coba Gus mendeteksi lokasi di sekitar sini kira-kira ada aura apa saja seperti itu. Kira-kira coba diajak komunikasi seperti itu. Kira-kira bisa Bang? Monggo diajak. Alhamdulillah ini termasuk pada makhluk astral yang di sini. Ya makhluk astralnya ya karena mungkin udah terbiasa banyak orang di sini. Iya. Jadi juga tidak merasa terganggu. Oh seperti itu. Iya tidak merasa Jadi terganggu. intinya beliau bisa berbaur dengan kita Gus. Iya berbaur dengan kita. Dan juga yang penting kan kita juga ada benda-bendanya di daerah sini. Ya mudah-mudahan nanti kita berkomunikasi sama yang di sini, kita bisa menarik bendanya dan untuk mewujudkan. Masalahnya itu udah berterbang di daerah sini gitu. Nanti kita untuk mewujudkan saja. Jadi intinya kalau kita datang ke sini dengan cara yang sopan, Iya. dengan cara yang benar, makhluk-makhluk astral di sini itu seperti terbiasa tidak akan berbuat yang jahat seperti itu kepada kita. Iya, betul. Apabila niat kita baik. Tapi Iya. kemungkinan besar apabila di sini sembrono Gus. Kalau di sini kita sembrono niatnya seenaknya dewe ya, Iya. seenaknya sendiri ya akan terjadi yang tidak kita inginkan. Oh, seperti itu. Biasanya itu nanti pulang atau gimana itu bisa kesurupan atau bisa ini gitu. Di situ pasti ada tempat yang disakralkan. Jadi kemanapun kita pergi kita harus saling menghormati satu sama lain seperti itu. Selain menghormati wilayah di daerah sini juga menghormati istilahnya apa ya, yang menjadi tempat yang disakralkan di situ. Iya, Kita juga betul. harus menghormati tempat-tempat seperti itu. Ya memang untuk yang di sini itu makhluk astralnya tidak Kira-kira merasa terganggu. wujudnya seperti apa Gus? Yang di sini itu wujudnya perempuan cantik. Iya. Iya, yang di sini perempuan cantik. Cuma ada dua. Iya. Yang satu Seperti itu orang tua. Iya orang tua. Tapi nanti ada yang di belakang sana itu yang sudah yang di bawah itu memang agak merasa terganggu. Coba kita mendekat ke sana Gus. Enggak apa-apa. Ntar dulu. Nanti mendeteksi dulu ya, ini ada benda-benda yang perlu kita wujudkan.
kita lihat Gus Hafid sedang melakukan ritual untuk menarikan sebuah benda pusaka. Agak turun lagi. Gimana Gus? Sana coba kameranya. Ke sana. Alhamdulillah. Ini adalah benda yang termasuk di sini. Dan mudah-mudahan benda ini juga tidak membahayakan kita. Iya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa pergunakan atau kita kembalikan lagi, ini nanti terserah Iya. masnya aja. Dan ini teman-teman Awak Tilas, ini adalah sebuah benda yang ditemukan oleh Gus Hafid yang ditarik tadi. Karena menurut Gus Hafid, setelah kita datang ke sini memang tempat di sini itu sudah berseliweran, kayak apa ya, kayak meteor jatuh seperti Iya, itu ya. betul. Banyak sekali yang mirip meteor jatuh, dan inilah salah satu benda pusaka yang tadi diambil oleh Gus Hafid. Dan kira-kira ini kalau dilihat jenisnya ini apa, sebuah pedang apa ini Gus? Itu mirip seperti apa itu? Kayak kujang tapi bukan. Lihat seperti tombak ya Gus ya ini. Iya. Itu tadi memang udah berterbangan, terus sudah masuk ke tempatnya sini, kita angkat lagi. Dan ini kira-kira untuk auranya negatif atau positif Gus? Ini auranya ini positif. Ini auranya positif ya. Memang kemarin kita sudah berkali-kali mengambil benda-benda pusaka, tapi yang lain itu, tapi alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ada benda pusaka yang didapatkan oleh Gus Hafid ini lumayan besar. Dan ini kelihatan banget, ini besinya udah tua banget. Nanti ini pun masih ada lagi, mudah-mudahan masih ada lagi, ini masih berkeliaran. Oke. Ya, Baik, sementara ini saya pegang dulu dan ya. nanti kalau pulang mungkin bisa kita kembalikan seperti itu. Ya, Kalau bisa, apa-apa. kalau boleh diambil kita ambil, Ya. tapi kalau tidak kita kembalikan. Coba dipegang dulu Gus. Tolong ini dinetralisir, kayaknya agak sedikit hangat rasanya gitu. Insya Allah sudah tidak berbahaya dan sudah tidak bisa menghilang lagi. Ini kalau kita pegang barang ini fungsinya untuk kekuatan atau untuk usaha atau pengasihan kira-kira? Untuk kekuatan. Untuk kekuatan ya. Iya. Berarti ini kodam yang ada di dalamnya ini lumayan galak Gus. Iya. Kodam itu bisa buat jaga diri. Iya. Baik, inilah tadi. Mana ini? Mana? Tadi di belakang kita katanya ada yang agak lumayan galak seperti itu. Iya, ada yang mengikuti. Sebelah mana kira-kira? Di sebelah mana? Bawah. Mari kita ke sana. Iya. Ini alami. Dan kembali teman-teman kita lihat samping perjalanan malam hari ini memang lumayan tempatnya ya, lumayan ngeri lah menakutkan, tapi di sini juga ada lokasi yang sangat indah untuk kita lihat.
sini ya. Ini kalau nggak salah juga pohon asem ya Gus. Kayaknya sih. Oh bukan. Pule tuh. Pule kayaknya ini. Nah ini katanya kalau orang Jawa kalau pohon pule memang benar-benar nggak sembarangan. Seperti di pohon pule nih. Iya. Ada sembunyinya. Menurut Belum Gus nggak Hafiz, sana ya? ya belum berkurang. Paling Coba itu lihat tuh. ini tempat seperti ini apa ya? Kurang tahu sih di tempat-tempat seperti ini masa iya ada tempat itu Gus. Dan di sana bawah itu sudah jurang teman-teman tuh. Sudah jurang. Dan ini adalah kayu pule. Kayu pule itu. Oh iya. Ah, pule betul. Astagfirullahaladzim. Sembunyinya ini. Ini yang di sini yang merasa terganggu tapi karena udah terbiasa jadi ya tidak begitu apa? Mungkin tidak begitu marah lah gitu. Malah saya baru tahu kalau ini pohon pule. Iya. Ya, pohon pule memang tempatnya makhluk-makhluk astral. Apa mungkin di sini ada sosok-sosok yang seperti kuntilanak apa enggak menurut Anda? Kuntilanak malah yang di sebelahnya sana. Sebelah mana? Iya, itu di sebelah sana ada kuntilanak. Iya, di bawahnya. Iya. Oh. Di sini nggak ada benda pusaka Gus? Di sini tidak ada. Tidak ada ya? Iya, tidak ada di sini. Kalau begitu sudah kita tinggalkan pohon bule ini. Dan intinya pada kesempatan malam hari ini syukur-syukur kalau kita bisa melihat mungkin sebuah penampakan ya Gus, seperti itu ya. Tapi ada pun tidak pun benda pusaka. Seperti itu. Kemana Gus? Apa? Rekan-rekan kita sambil disambut. Sambil bicara. Ayo teman-teman Napak Khilaf, bantu subscribe-nya dan bantu klik komennya. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Ya, tempatnya di sini memang yang di sana itu memang tempatnya agak rawan. Apalagi di daerah sananya itu memang banyak makhluk-makhluk astral. Setiap sekali makhluk astral di sini, cuma karena sudah terbiasa makhluk astralnya itu berbaur sama manusia, jadi tidak begitu yang khusus daerah sini itu tidak begitu. Cuma di daerah sini memang banyak benda-benda pusaka yang nanti mudah-mudahan kita nanti ke sana lagi, mudah-mudahan bisa narik satu lagi gitu. Iya. Lanjut guys, kita masih mencari benda-benda pusaka ataupun kalau ada penampakan sih mudah-mudahan sih. Petek. Oh, Betul ya. petek. Kayak kantong apa nih? Oh, itu mungkin biar peteknya itu Iya. cepat buah. Iya, itu untuk di daerah sana itu memang rawan banget sana. Ke sana ya. Iya. Ini kalau kita lihat itu kayak alas belukar ya. Apa mungkin ada orang yang pada kesana Gus? Ya mungkin ada, itu tinggi banget itu ya. Iya tinggi. Tapi nggak ada lampu. Paling dikit satu. Oh, iya. Terus mana kita? Terus menurut Anda Gus, kira-kira coba di Terawang kemungkinan besar di sini masih banyak benda-benda pusaka. Silakan Gus di Terawang kembali. Iya.
tadi dari sana memang banyak masih ada benda-benda pusaka Iya. yang kayaknya itu masih ada di daerah sini. Iya. Tadi yang terbang itu masih ada di daerah sini. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa ambil lagi benda-benda pusakanya. Coba dimediasi kira-kira Iya. arahnya sebelah mana. Nanti kita cari. Ya. Kita mengikuti naluri dari pesawat untuk mencari benda-benda pusaka tersebut. Nah, dengan mediasi maka kita bisa tahu letak lokasi di mana benda-benda pusaka tersebut berada. Kita ke tempat situ lagi. Di Facebooknya juga ada. Gus Hafid punya Facebook, kalau nggak salah itu namanya sama ya, Gus Sama. Hafid gitu ya, Gus Hafid seperti itu. Bisa diklik, misalnya bisa di situ nanti. Ini adalah penerawangan yang kedua untuk mencari benda pusaka. Ini ntar ada yang ngikutin. Ini auranya ini agak lumayan jahat ya. Negatif. Ini orangnya malah di belakang. Sumber-sumber ini udah mulai wujud. Kita angkat lagi ya tombaknya ya. Iya. Nampaknya sedikit ada perlawanan teman-teman. Ini terlalu keras. Luar biasa, sangat kuat. Sampai Gus Hafid terjatuh. Alhamdulillah. Ini memang auranya terlalu negatif. Kita netralisir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu menguras tenaga ini. Iya. Berbeda sama tadi. Bisa pegang enggak? Ya udah. Ini adalah benda kedua yang ditemukan oleh Gus Hafid. Sangat terlihat ini adalah besi yang sudah sangat tua. Sudah terlihat banget tuh. Dan ini
tadi Gus Safid benar-benar terlihat menguras tenaga. Sangat Biasanya menguras kalau tenaga kita lihat biasanya. Gus Safid itu biasanya sangat mudah untuk tadi rupanya ada perlawanan dan energi ini menurut Gus Safid sangat kuat sehingga Gus Safid harus bersusah payah untuk mengambil benda pusaka ini. Dan sepertinya untuk malam hari ini tempatnya lumayan asik untuk mencari sebuah benda ya Gus. Iya. Yang biasanya kita cari juga susah sekali, Susah paling sekali. dapat satu Kecil. batu kecil seperti Ya paling kayak gitu. untuk malam hari ini walaupun Gus Safid harus bersusah payah, tapi alhamdulillah benda pusaka ini bisa didapatkan. Dan kalau saya lihat benda pusaka ini bukan benda pusaka yang sembarangan Gus. Iya. Sebenarnya juga agak takut untuk memegang, tapi apa sudah dinetralisir tadi itu ya? Sudah ini sudah dinetralisir, makanya tadi kan memberikan perlawanan Ya. ya, tapi kan saya sudah komunikasi, boleh diambil kayak gitu. Boleh diambil ya. Iya boleh diambil, ini sangat bagus. Kalau ini bentuknya seperti keris atau tombak. Tombak. Iya, tombak ya. Kira-kira fungsi untuk tombak ini Itu fungsinya untuk jaga diri di rumah. kalau untuk pengasihan bisa? Kalau pengasihan kurang itu. Kurang ya. Ya. Tapi galak apa enggak ini? Energinya negatif. Energinya negatif. Ya, takutnya gini Gus. Ya. Kalau Gus kan mungkin sudah paham ya cara merawat benda-benda seperti ini. Tapi kalau kita kan masih awam, takutnya di sini Gus Safid bisa menetralisir ya dari benda pusaka ini. Tapi kalau saya bawa pulang ke rumah, kira-kira apa aman seperti itu? Nanti kalau dibawa ke rumah, paling kita menyediakan minyak jafaron merah Ya. untuk kita Kalau dilihat ini kira-kira umurnya udah berapa ratus oleh tahun? ratusan tahun itu. Memang besinya luar biasa sangat kuat. Iya. Dan ini sangat berat teman-teman. Benda ini sangat berat. Nah, ini adalah yang kedua ya. Iya, yang kedua. Oke. Dan mohon maaf untuk yang tahu lokasi ini, intinya ya kita menanyakan dulu, Gus Safid menanyakan dulu apakah benda-benda tersebut bisa dibawa atau tidak. Kalau tidak, kita kembalikan seperti itu. Kemudian di sini dari tadi memang yang berseliweran itu memang Daerah sini memang benda-bendanya itu berseliweran di daerah sini ya, di daerah apa ini Penembahan. Penembahan gitu ya. Iya. Tadi mendeteksi sana, yang sini ada lagi kayak gitu. Ini memang di sini ada lagi besar, Ya. tapi tidak boleh diambil dulu. Di sini. Ada yang besar. Iya. Kemudian kita kemana? Lurus. Kita ke sini. Mana? Oh, sepatu ya. Tapi kemungkinan ini kan bisa dikatakan ini adalah tempat yang apa ya, seperti rumah bentuknya di sini. Iya. Di sini dan jadi apakah mungkin makhluk astral itu juga kenal menempati tempat-tempat yang seperti ini? Betul. Ya, makhluk astral itu senang ke tempat-tempat kayak gini, apalagi tempatnya hidup nyaman kayak gini. Makhluk astral sangat senang. Kira-kira ada aura apa saja di tempat ini? Ini di sini ada orang nenek-nenek.
sebelah sana agak jauh tapi tidak berani mendekat, ya itu di sebelah sana kuntilanak. Iya, tidak berani mendekat di sana. Memang kayak sudah berwilayah-wilayah. Oh, jadi Ya. tempat ini Sudah berwilayah. Ya. yang di sebelah sana tadi di penemuan, terus di sini juga ada tempat di sana tempat kita menemukan tombak juga seperti itu ya Gus ya. Itulah teman-teman tadi tempat yang kita ulik. Untuk pada kesempatan malam hari ini kita mendapatkan 2 benda pusaka, dan insya Allah nanti sepertinya akan kita kembalikan saja karena auranya juga terlihat sangat negatif seperti itu. Dan mungkin ada yang perlu disampaikan lagi Gus? Ya mudah-mudahan setelah kita untuk di daerah sini penyelidikan di daerah sini, mudah-mudahan kita semua sama tim Napaktilas tidak terjadi apa-apa. Walaupun di sini memang banyak aura-aura negatif, tapi semua makhluk astral yang di sini itu semuanya kayak sudah bersahabat ya gitu. Jadi semua kalau kita masuk ada orang sini itu kayak sudah biasa saja itu. Kayak semuanya itu udah tenang ya gitu. Tapi memang cuma ada beberapa makhluk astral yang kayak merasa terganggu, tapi itu tidak apa-apa. Mungkin kalau menurut sebagian besar warga masyarakat kita ya, itu sangat meyakini benda-benda pusaka seperti itu. Iya. Itu memang betul adanya, itu adalah sebuah tradisi juga ya Gus ya. Betul. Tapi alangkah baiknya kalau kita meminta kepada yang kuasa seperti itu ya. Betul, iya. Kira-kira pesannya seperti itu. Ya, kalau memang itu kan cuma tradisi. Iya. Jadi benda-benda pusaka yang kita tadi angkat itu mulai dari zaman-zaman dulu. Itu dari besinya pun udah lama, itu benda-benda pusaka yang dibawa oleh makhluk-makhluk astral. Jadi benda-benda itu memang kalau kita dengan mata biasa itu tidak terlihat, tidak bisa terlihat. Nanti setelah kita bisa terlihat, kita tarik, kadang-kadang pun lari-lari sendiri. Nanti kita tarik bisa masuk ke dalam tanah, kita bisa tarik. Dan bisa sedikit diceritakan, mohon maaf sebentar, saya juga masih penasaran. Tadi ketika Gus menarik sebuah tombak, kita lihat di situ ada perlawanan. Apa kira-kira makhluk tersebut apa ya, melawan apa gitu ya, maksudnya Gus kasar seperti itu? Kasar itu tidak boleh ditarik. Oh seperti itu ya, yang tombak itu tidak boleh ditarik, karena yang tombak itu memang tempatnya di sini. Oh ya, mungkin kalau selain Gus mungkin di situ harus pakai sesaji mungkin. Biasanya memang itu pakai sesaji. Iya. Tapi kita setelah kita mediasi, kita berembuk sama yang ada di sini, boleh, yang penting itulah apa, kita tetap berdoa sama Allah. Dan yang penting tidak mengganggu makhluk astral yang di sini. Itulah saya bersyukur bisa bertemu dengan Gus Hafid, karena Gus Hafid bisa mengambil satu benda seperti itu tanpa harus bermediasi. Dia hanya benda-benda pusaka tempatnya di mana, dan memang itulah salah satu keahlian dari Gus Hafid, mengambil benda-benda pusaka yang di wilayah sini. Kemungkinan besar nanti setelah ini kita kembalikan seperti itu. Dan mungkin live pada kesempatan malam hari ini sudah cukup sepertinya Gus. Iya, cukup. Kita akhiri saja. Mungkin ada pesan-pesan kembali monggo Gus Hafid. Ya, semua ini kita serahkan semua. Kita yang mencari benda-benda pusaka, walaupun itu benda-benda pusaka itu cuma semana itu apa, istilahnya itu bukan berarti kita percaya sama benda pusaka. Kita cuma tradisi-tradisi dari zaman-zaman kuno yang sudah dibawa oleh makhluk-makhluk astral. Kita tarik lagi, bukannya kita percaya, kita tetap mintanya itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apapun bentuknya tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul. Dan itu adalah satu pesan untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi pesan dari Gus Hafid, dari Padepokan Banyu Bening, tepatnya Banyu Putih seperti itu ya. Putih, kalau putih sama bening itu kenapa nggak putih saja sih? Nggak bening saja seperti itu ya. Padepokan Banyu Putih dari Banyumas, desanya apa ya? Bogangin ya. Mudah-mudahan wejangannya tadi bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila saya beserta Gus Hafid dan kru-kru Napaktilas ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terus tentunya kami beserta rombongan sangat-sangat mohon maaf yang sebesar-besarnya seperti itu. Kadang-kadang
kadang ada perilaku yang mungkin kurang enak lah, kurang sopan gitu. Saya dan Gus Safi terutama terus rekan-rekan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahmatillah.